Diana, guru kelas 5 di Cimahi. Pada ini minta izin kepada Bapak untuk melaksanakan aksi nyata tentang budaya positif sebagai salah satu tuntutan tugas modul 1.1 di program pendidikan calon guru penggerak. Bagaimana Pak? Alhamdulillah, saya memberikan waktu dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Kita silakan Pak Yoga untuk beratraksi dengan sepuas-puasnya dan seluas-luasnya waktu yang sangat saya sediakan untuk Bapak. Mudah-mudahan Pak Yoga sukses dan berhasil untuk kemajuan SD Negeri 3 Cimahi. Ya Pak, saya mendoakan mudah-mudahan Pak Yoga menjadi contoh untuk SD-SD lain yang ada di Kecamatan Cimangu, khususnya umumnya untuk SD-SD yang ada di Kabupaten Sukabumi. Itu aja Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita sudah membuat kesepakatan kelas dan kesepakatan kelas kita ada 7 ya. Nah, dari ke-7 itu sebutkan apa saja kesepakatan kelas kita yang sudah kita buat. Tempel ya ke depan, ayo. Ya. Penting. Yuk langsung disambut langsung. Siap-siap laki-laki sebelum. Ayo. Ya. Baik, siap. Ayo, selanjutnya yang perempuan siap. Nah, oke. Ya. Lanjut. Ya, lanjut silakan. Lanjut lagi. Oke, lanjut siap-siap. Langsung maju ke sini ya. Oke, sekali silakan langsung. Ini atasnya dia tuh sepatnya set. Tempel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama dan penyampaian materi tentang aksi nyata yang akan saya lakukan mengenai modul 1.4 budaya positif sebagai salah satu tuntutan tugas
Pendidikan Calon Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sukabumi, yang alhamdulillah pada hari ini kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat beserta salam semoga selalu terlimpah curah pada junjungan kita semua Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'atnya, dan semoga sampai pulang kepada kita semua syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Mungkin setelah seharian penuh kita mengajar, mendidik di kelas, pada hari ini kita melanjutkan kembali tugas kita untuk berdiskusi dan menerima materi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Baik Bapak dan Ibu, capaian umum untuk materi yang akan saya sampaikan yang pertama adalah memahami konsep pendidikan menurut Hajar Dewantara dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Selanjutnya, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif, menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, memahami peran grup sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dan berinteraksi dengan murid. Di sini ada pertanyaan pemantik untuk modul kita hari ini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu, setuju atau tidak setuju? Setuju ya, baik. Selanjutnya, bagaimana hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Baik, nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Sangat setuju. Sebetulnya jawabannya kebanyakan setuju ya Bapak Ibu. Tapi selanjutnya kita akan terjawab nanti setelah kita menerima ataupun mempelajari materi kita hari ini. Ada beberapa topik di sini terdiri dari 6 topik. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima, 5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak dan Ibu, di sini saya akan mengajak untuk melakukan kegiatan kepalan tangan, di mana A dan B. A adalah Bapak dan Ibu, kemudian B ibaratnya adalah teman Bapak dan Ibu. Bisa Bapak dan Ibu melakukan, silakan buka kepala tangan Bapak ini. Baik. Sudah dibuka ya Bapak dan Ibu? Sudah. Baik. Selanjutnya, Bapak dan Ibu berandai-andai. Misalkan tangan kanan Bapak dan Ibu yang dibuka, kemudian tangan kiri Bapak dan Ibu itu memegang sesuatu yang sangat berharga, sangat penting, sangat bernilai dalam kehidupan Bapak dan Ibu. Boleh di dalamnya ada keluarga, prestasi, harta, dan lain sebagainya. Silakan Bapak dan Ibu simpan sesuatu yang berharga itu ke tangan kanan Bapak dan Ibu. Seperti ini. Kemudian kepalkan erat-erat. Sudah ya? Oke. Selanjutnya, B, teman Bapak dan Ibu itu seolah-olah ingin meminta ataupun merebut hal yang berharga dari tangan Bapak dan Ibu tersebut. Ingin meminta, merebut dengan apa? Dengan berbagai cara, baik itu membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, bahkan sekalipun dengan kekerasan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah Bapak dan Ibu akan membukanya atau tidak? Kenapa tidak? Misalkan saya begini Pak, saya membujuk Bapak, Pak tolong buka.
tangan Bapak itu, saya meminta apa yang ada di tangan Bapak itu, saya beri deh uang ke Bapak. Bagaimana kira-kira? 100 juta Pak, mau nggak? Ya mau lah. Yakin? Oke, yang lainnya bagaimana? Ya saya ke Sinta deh, Bu. Nanti saya kasih mobil, Bu. Buka dong itu tangannya, saya mau di tangannya. Saya mau dikasih 1 juta, 2 juta aja. Bisa lebih lagi. Kira-kira Bu Sinta mau membukanya atau tidak? Jangan lihat dulu seberapa besar, Pak. Padahal kan di tangan Bapak dan Ibu itu sangat berharga dan sangat penting. Ada keluarga, ada jabatan, ada prestasi juga. Itu ya. Saya itu mengorbankan harga diri saya buat 100 juta itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ternyata jawabannya variatif ya Bapak dan Ibu. Ada yang mau membuka, ada yang tidak. Dan dengan alasan yang berbeda-beda. Tetapi pada intinya adalah yang memegang kendali di sini sebetulnya siapa? Apakah teman Bapak dan Ibu atau Bapak dan Ibu sendiri sebetulnya? Kita sendiri. Ya, yang memegang kendali itu, yang memegang kontrol itu adalah kita sendiri ya. Mau membukanya atau tidak, walaupun ada rayuan, ada ancaman, bahkan ada kekerasan, ada suapan, tetapi yang memegang kendali itu sebetulnya adalah kita sendiri. Baik, di sini ada ilusi. Perubahan paradigma teori kontrol, teori ataupun ilusi kontrol. Di sini ada ilusi. Tahu nggak Bapak dan Ibu ilusi itu apa? Coba saya yang bisa menjawab ilusi itu apa? Lamunan, khayalan. Ya, ilusi itu adalah hal khayalan atau lamunan. Yang lainnya Bapak dan Ibu? Suatu Impian juga bisa. ya, sesuatu yang bertolak belakang dengan keadaan sebenarnya, ya itu tanya ilusi. Ilusi guru mengontrol murid. Ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini menurut teori stimulus respon dan teori kontrol atau teori pilihan, siapa sih sesungguhnya yang memegang kontrol itu? Seperti tadi yang sudah kita praktekkan, itu yang memegang kontrol itu adalah menurut teori kontrol adalah kita sendiri. Nah, perbedaannya adalah menurut teori stimulus dan respon, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Padahal menurut teori kontrol, kita itu berusaha memahami pandangan orang tentang dunianya seperti itu. Kemudian perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi mengenai teori kontrol ini, semua perilaku itu memiliki tujuannya seperti itu. Selanjutnya orang lain menurut teori stimulus respon bisa mengontrol saya. Kalau menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena hanya dirinya yang bisa mengontrol diri sendiri. Selanjutnya pemaksaan pada saat rujukan gagal. Menurut teori stimulus respon, pemaksaan itu ada ketika rujukan menjadi sebuah kegagalan. Sedangkan menurut teori kontrol itu kolaborasilah yang dapat menciptakan sesuatu yang baru. Jadi harus dengan kerjasama seperti itu. Selanjutnya model berpikir menang dan kalah. Jadi kalau dalam stimulus respon itu ada menang, ada kalah. Tetapi dalam teori kontrol ini berpikir kita itu harus menang, dan menang seperti itu. Jadi tidak ada kata kalah seperti ini. Baik, kita lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Ini adalah kerangka bagan mengenai disiplin positif menurut teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu hubungannya dengan makna disiplin. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan, ya, erat kaitannya dengan teori motivasi yang nanti kita akan pelajari. Selanjutnya model berpikir menang. Kita harus menang. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini erat kaitannya dengan 5 posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada penghukum, pembuat bersalah, teman, pemantau maupun manajer. Dan
ke bawahnya itu ada segitiga restitusi. Selanjutnya, realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini erat kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Nanti kita akan pelajari. Selanjutnya, apa makna disiplin? Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Ya. Disiplina artinya belajar. Kemudian, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Selanjutnya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti itu yang pada ini. Kecenderungannya adalah disiplin dengan suatu keadaan yang membuat kita tidak nyaman sebetulnya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia seperti itu. Nah, disiplin itu erat kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila itu ada berapa, Bapak dan Ibu? Elemen atau dimensi profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berpendidikan global, gotong royong, dan juga kreatif. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita menginjak ke pembelajaran ataupun topik yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Oke, di sini kita akan pelajari teori motivasi perilaku manusia. Bapak dan Ibu, ada berapa motivasi sebetulnya yang biasa kita lakukan dalam kehidupan kita, Bapak dan Ibu? Di sini ada berapa? Ada 3. Ada 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Itu disebutnya motivasi eksternal, ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, ya. Disebutnya masih motivasi eksternal. Dan yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini disebutnya motivasi internal. Sebetulnya inti daripada tujuan disiplin positif itu yang nomor 3 sebetulnya, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Baik, kita lanjutkan. Dihukum oleh penghargaan. Mengapa demikian? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta. Dorongannya adalah eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, dampaknya adalah Bapak dan Ibu, ini dapat berpengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu menghukum. Kenapa ya penghargaan dapat menghukum? Ada yang tahu nggak, Bapak dan Ibu? Padahal penghargaan itu adalah sesuatu yang baik, tetapi menurut teori ini penghargaan itu dapat menghukum. Ya. Contohnya misalkan seperti ini, Bapak dan Ibu, ketika kita memberikan hadiah kepada anak, misalkan si A sudah hafal perkalian, kita berikan stiker bintang seperti itu. Kemudian B dan C misalkan belum hafal, berarti yang dikasih itu adalah si A karena dia sudah hafal perkalian. Kita kasih penghargaan berupa stiker bintang. Kemudian bagaimana ketika setelah dikasih stiker bintang, si A itu akan seperti apa? Akan merasa senang ya. Tetapi di dalam rasa senang itu, dia akan merasa memiliki beban. Karena apa? Dia mungkin suatu saat akan takut dan merasa bahwa dirinya ketika setelah dikasih bintang itu apakah bisa mempertahankannya, ataupun nantinya apakah ketika saya dikasih materi tentang ini apakah bisa atau tidak. Dia akan menjadi beban kan? Betul ya. Nah, jadi disitulah yang disebut dengan penghargaan itu menghukum. Dia akan
terhukum oleh perasaannya sendiri seperti itu. Selanjutnya di sini ada penghargaan mengurangi ketepatan, tidak efektif, dan penghargaan akan merusak hubungan. Ini juga sama sebetulnya kaitannya. Ketepatan dan tidak efektif itu dapat merusak hubungan. Misalkan tadi seperti tadi kepada ibu, si A diberi bintang karena dia sudah hafal. Kemudian B dan C tidak diberi karena dia belum hafal. Nah, apakah perasaan si B dan si C akan merasa bagaimana ke si A kira-kira? Karena dia sudah dikasih stiker bintang, kemudian perasaan si B dan si C akan bagaimana? Kesal ataupun marah. Terus apa lagi? Iri nggak kira-kira? Ya, dia akan merasa iri ya. Terus ke kita sebagai guru akan bagaimana si B dan si C kira-kira? Sama nggak, merasa kecewa nggak kira-kira? Kecewa ya, karena kita memberikan hadiahnya hanya ke si A saja yang sudah hafal perkalian. Di situ sudah berkecamuk berbagai perasaan dan pasti akan merusak hubungan. Yang tadinya kita baik-baik saja, dengan adanya penghargaan tersebut maka akan bergejolak ya, seperti itu. Baik. Bentuk program kebajikan apresiasi. Nah, dalam memberikan apresiasi ataupun pengakuan, kita harus bagaimana kepada ibu? Di sini kita harus memberikan pengakuan secara khusus, kemudian secara pribadi, kemudian harus sama rata kepada semua murid secara bergantian, kemudian harus secara konsisten dan fokus pada prosesnya. Baik. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Nah, di sini ada kegiatan pembukanya, misalkan kemarin saya perhatikan. Nah, nilai kebajikannya adalah misalkan yang diperhatikannya apa? Berarti rasa empatinya, ya. Selanjutnya situasinya pada situasi yaitu bisa dilakukan pada situasi saat menolong murid baru di kelas, misalkan seperti ini. Kemudian yang kedua ini kegiatan pembukanya adalah saya menghargai. Apa yang dihargainya? Nilai kebajikannya apa yang dihargainya? Pak Bu. Ini adalah nilai kepedulian. Itu bisa situasinya pada situasi apa? Pada saat membantu teman-teman di tugas kelompok misalkan ya, karena yang kesulitan kita bantu. Berarti yang dihargainya adalah nilai kepedulian. Kemudian yang di sini adalah ucapan terima kasih. Yang dinilainya itu ada apa saja Pak? Yaitu rasa tanggung jawab. Misalkan pada situasi ketika kamu ataupun ketika anak-anak memungut sampah di kelas, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Baik, di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Saya sekarang ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, apa itu hukuman? Ada yang tahu tidak? Hukuman itu apa? Hukuman itu sering nggak Bapak dan Ibu pernah nggak memberikan hukuman di kelas ataupun di sekolah? Hukuman itu kan ada yang sebagai salah satu penghargaan seperti tadi. Ya. Terus konsekuensinya apa kira-kira? Konsekuensi itu apa? Ada yang tahu nggak? Apa konsekuensi? Ya, konsekuensi antara hukuman dan konsekuensi di sini. Apa perbedaannya begitu? Hukuman itu adalah sesuatu yang bersifat spontan ataupun dilakukan secara langsung. Istilahnya kalau kita itu menyebutnya mendadak gitu ya. Nah, itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi ini adalah sesuatu yang berakibat dari adanya sebuah aturan. Aturan yang sudah disepakati, itu namanya konsekuensi. Ya, jadi hukuman dan konsekuensi itu hampir sama, tetapi ada perbedaannya. Kalau hukuman itu dilakukan secara langsung, kalau konsekuensi itu sesuatu yang diakibatkan karena adanya aturan yang sudah disepakati. Baik, di sini ada beberapa contoh kasus Bapak dan Ibu, silakan dilihat. Misalkan nomor 1, mencatat satu kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi kira-kira? Konsekuensi. Kenapa termasuk konsekuensi ini Bu Ida? Karena aturan Ya. adalah salah satu aturan yang ada di sekolah atau tata tertib. Oke, baik. Terima kasih ya Bu Ida. Selanjutnya lari mengelilingi
sekolah. Ini termasuk apa? Bu Sinta bisa? Hukuman. Ya, coba disebutkan saja. Termasuk hukuman karena secara spontan diberikan ketika ada siswa yang terlambat datang ke sekolah. Ya, baik. Lapangan. Ya, baik. Terima kasih Bu Sinta. Ini termasuk hukuman katanya ya. Artinya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman ya. Oke, coba ini Bu. Boleh maju ke depan boleh. Dari situ aja ya. Oke, ini katanya termasuk hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira apa ini? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi ya. Oke. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Baik. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Apa kira-kira? Konsekuensinya murid Disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi ya. Oke, konsekuensi. Selanjutnya, lari mengiringi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Hukuman ya. Oke. Kita lihat ya Bapak dan Ibu jawabannya. Nah, ini jawabannya. Ternyata mencatat 100 kali itu adalah hukuman. Kemudian yang kedua juga sama hukuman, dan yang keempat itu konsekuensi, kelima konsekuensi. Ternyata yang terakhir itu adalah konsekuensi, ya. Karena mungkin saja si guru olahraganya itu sudah melakukan pelajaran dan sudah menyepakati sebelumnya ketika terlambat itu, ya maka disuruh mengiringi lapangan basket seperti itu ya Bapak dan Ibu. Baik. Nah, setelah kita melihat studi kasus yang tadi, di sini kita lihat perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, yang pertama, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu memang harus terjadi tanpa adanya ini, ya. Selanjutnya membuat anak sakit baik fisiknya maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama, begitu. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman saja dalam waktu yang pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan karena dihukum. Tetapi kalau konsekuensi anak menghargai disiplin karena sudah disepakati begitu aturannya. Kemudian hukuman itu memaksa karena sifatnya satu arah. Tetapi kalau konsekuensi itu adanya stimulus dan respon ataupun stimulus dan tanggapan. Kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dan selanjutnya, oke, next. Yang terakhir ini adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Itu menurut Gosen 2004. Oke, selanjutnya di sini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ternyata hukuman itu berada di identitas yang gagal Bapak dan Ibu. Karena apa? Karena sifatnya negatif di sini ya. Kemudian konsekuensi itu termasuk ke identitas yang sukses sebetulnya karena sudah melaksanakan disiplin di sini. Tetapi sifatnya adalah netral antara negatif dan positif. Kemudian di sini adalah restitusi. Restitusi ini adalah identitas suksesnya untuk meningkatkan kedisiplinan, sehingga di sini sifatnya adalah positif. Berarti dalam kegiatan kita menghadapi masalah di sekolah itu, kita itu sebetulnya diarahkan untuk melakukan restitusi, ya karena ini sangat baik. Tidak adanya hukuman dan tidak adanya konsekuensi. Nanti kita akan pelajari. Ciri-ciri restitusi itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Kemudian ini bentuknya tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk kita untuk melihat ke dalam dirinya seperti itu, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian cara yang paling baik, kemudian fokus pada karakter,
fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang membuat salah pada kelompoknya. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran yang ketiga yaitu keyakinan kelas, sepertinya kita harus melakukan ice breaking dulu supaya lebih semangat lagi dalam menerima materi kali ini. Oke, permainannya sederhana saja ya Bapak dan Ibu. Kita akan bermain tepuk saja. Ketika saya bilang selamat pagi Bapak dan Ibu, tepuknya 1 kali. Selamat siang berarti Bapak dan Ibu tepuknya 2 kali. Selamat sore 3 kali. Kemudian selamat malam setengah. Nah, jadi nggak usah ada suara. Kenapa? Karena orang-orang sudah tidur gitu ya. Oke, selamat pagi. Selamat siang. Nanti ada Bapak yang belum fokus ya. Selamat sore. Selamat malam. Nah, terima kasih Bapak dan Ibu. Sudah fokus, sekarang sudah fokus. Kita lanjutkan ya. Oke. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya. Di sini ada pertanyaan Bapak dan Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan? Untuk apa? Kira-kira untuk apa? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu untuk apa? Untuk melindungi diri. Untuk melindungi diri. Bagus ya. Tujuannya untuk melindungi kepala. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu sebetulnya untuk apa sih? Menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan. Oke, bagus ya. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk menunjukkan bahwa kita memiliki sikap kedisiplinan, disiplin diri. Baik, silakan Pak masuk ke Bapak. Ini ada peserta baru ya Pak ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik kepada kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di sini mengapa tadi kita memiliki peraturan harus memakai helm bila mengendarai kendaraan? Itu sebetulnya untuk keselamatan. Yang kedua juga sama. Mengapa kita harus memiliki peraturan 3M? Itu karena kita harus memperhatikan juga keselamatan supaya terhindar dari virus ya ketika situasinya sedang pandemi. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu juga sama. Itu untuk kedisiplinan ya sebetulnya. Baik, ini adalah lingkarannya Bapak dan Ibu. Ketika awalnya dari peraturan ya, peraturan itu kan dibuat secara bersama-sama, kemudian disepakati secara bersama-sama. Nah, peraturan itu bisa keyakinan kelas, maksudnya diringkas kepada Ibu. Aturan kelas itu kan ada beberapa yang sudah kita sepakati supaya tidak terlalu banyak. Nah, itu kan bisa dirubah menjadi sebuah keyakinan. Keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan yang sudah kita yang sering kita laksanakan dan kita pelajari. Di sini maksudnya ke keyakinan kelas. Kemudian dari keyakinan kelas itu akan berkembang menjadi lingkungan yang positif dan pada akhirnya tujuan kita dapat menerapkan sebuah budaya positif di sekolah. Baik. Selanjutnya kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Nah, dalam keyakinan kelas itu Bapak dan Ibu di sini ada tabel T dan tabel Y. Nah, contoh di sini misalkan hormat. Ya. Keyakinannya itu hormat. Berarti kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Berarti di sini nilai kebajikannya adalah saling menghormati. Kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah, ini berarti kalau bekerja itu biasanya lebih mengarahkan kepada tanggung jawab. Kemudian diterima dan dimiliki. Nah, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima suatu kelompok dan saling peduli. Nah, ini berarti saling menyayangi dan saling menghormati gitu ya keyakinan. Next Bapak dan Ibu. Lanjut saja. Nah, di sini ada peraturan. Nah,
Peraturannya misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ketika kita rubah menjadi sebuah keyakinan ataupun suatu nilai kebajikan yang singkat, kira-kira menjadi apa? Maksudnya ke apa Bapak Dhani? Selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Kira-kira maksudnya ke menghormatikah atau bertanggung jawabkah? Bertanggung jawab. Tanggung jawab. Kenapa bertanggung jawab? Karena mentaati salah satu peraturan yang ada di sekolah, sepertinya tadi mengambil buku dari rak buku terus membacanya di luar kelas atau di mana, setelah itu dia mengembalikan ke tempatnya. Itu salah satu tanggung jawab atau kedisiplinan. Baik, terima kasih Bu Ina. Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya itu ternyata maksudnya keyakinannya itu adalah nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, nanti saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran. Kenapa? Disiplin ya. Oke. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Sama tadi dengan ini. Berarti saling menghargai, saling menghormati. Dilarang menggunakan narkoba, ini kemana arahnya? Ke keselamatan ya, lebih ke aspek kesehatan ya, lebih ke aspek kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin ya, kedisiplinan dan menggunakan masker itu sama ya untuk kesehatan. Kemudian jangan berlari di kelas keselamatan. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, jadi keyakinannya yaitu tadi betul, yang pertama adalah tanggung jawab, menghormati orang lain. Kemudian ini ya keselamatan juga. Kemudian dilarang menggunakan narkoba itu untuk kesehatan berarti ya, sama dengan menggunakan masker dan berlari di kelas itu untuk keselamatan tadi ya. Terima kasih Bu Sinta, tadi tepat jawabannya. Oke, kita lanjutkan sekarang ke eksplorasi konsep pembelajaran yang keempat. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Baik, Bapak dan Ibu sudah mengetahui belum kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? Ada 4. Ya, apa saja Bu? Ya, yang pertama kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua penguasaan, pemahaman hidup. Yang keempat kesenangan, dan yang kelima kebebasan. Terima kasih Bu Ida ya, ini sudah dipelajari ternyata sama Bu Ida. Oke, pertanyaan pemantiknya di sini kita akan bahas ya tentang kelima kebutuhan dasar manusia tersebut. Pertama ini kasusnya adalah Ibu Abar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluarkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa gitu. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Abar, apa yang akan dilakukan? Kemudian menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Nah, ternyata satu kegiatan saja, satu hal yang dilakukan oleh Doni ini sebetulnya mencakup 5 kebutuhan dasar sebetulnya. Tergantung nanti Doni itu alasannya melakukan itu kenapa, untuk apa begitu. Nah, merujuk pada situasi yang telah dihadapi Bu Ambar dalam konteks menentukan disiplin positif, maka sebaiknya mencari tahu alasannya. Karena setiap apa yang dilakukan itu tentu kita ada alasannya ya. Oke, kita bahas. Sekarang kebutuhan bertahan hidup tadi yang pertama. Kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, jadi apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawanya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Doni itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Dia mengambil makanan tadi itu karena dia lapar, gitu. Jadi untuk bertahan hidup. Kemudian ini yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini ada 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan rasa diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa
menjadi bagian dari suatu kelompok. Dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang supaya temannya memperhatikan dia, kemudian ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada gurunya, dan gurunya pasti memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya akan memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang dipenuhi Doni itu adalah dia memerlukan kasih sayang dan rasa diterima supaya dia ingin diperhatikan. Oke, selanjutnya ini ada kebutuhan tentang pengakuan atau kemampuan, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kebutuhan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya adalah tentang kekuasaan gitu. Oke, selanjutnya ini kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka-reka. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Dalam kasus di atas, bila Doni menjawab ya karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya, yaitu kesenangan. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan saja ke pembelajaran yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol. Pertama di sini adalah sebagai siapa? Nah, sebagai penghukum. Kira-kira Bapak dan Ibu di sekolah sering melakukan yang ini atau tidak? Sebagai penghukum. Kira-kira? Tidak ya. Justru kalau saya sebelum mempelajari modul ini saya sering. Ya. Jadi ibaratnya saya memang sebagai karena saya perlu mempelajari tentang 5 posisi kontrol ini. Nah, ternyata di sini ada penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum dapat berkata, patuhi aturan saya, atau sering menggunakan kata-kata awas, gitu ya. Kemudian kamu selalu saja salah. Nah, itu biasanya kata-kata itu adalah sebagai penghukum ya, penghukum murid. Selalu pasti kamu yang terakhir selesai. Selalu pasti kamu yang terakhir selesai. Nah, itu biasanya melakukan tugas pasti ketika ada murid yang melet, yang terlambat. Nah, kita sering biasanya dengan tidak sadar mengeluarkan kata-kata ini. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran yang menurut dia berhasil, yaitu cara dia sendiri. Cara saya lah yang paling baik seperti itu. Nah, ini untuk penghukum. Selanjutnya, ini posisi kontrol yang selanjutnya adalah membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah dan merasa rendah diri. Kata-kata yang dikeluarkan biasanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, gitu ya. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, padahal kata-katanya ini kata-kata lembut, tapi ternyata ini sebetulnya membuat rasa bersalah seperti itu. Murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid akan merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya, seperti itu. Selanjutnya, di sini kita berposisi misalkan sebagai teman, ya. Kita berposisi sebagai teman nih, ketika misalkan mengajar di sekolah. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi.
Posisi teman pada guru biasa bisa negatif ataupun positif. Ini akan ada lebih baiknya gitu ya dari posisi penghukum, karena selain negatif ada juga positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kemudian guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah di bapak ya. Sering nggak bapak dan ibu melakukan itu? Pernah ya? Iya. Ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Pernah nggak seperti itu? Pernah. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Itu sering ya. Nah, seperti itu. Ya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu mereka, maka murid akan merasa kecewa. Jadi kalau memang kita sudah dekat dengan murid dan berposisi sebagai teman, maka ketika murid itu tidak dibantu, nanti mereka akan merasa kecewa. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Misalkan saya dekat dengan murid saya di kelas 5. Ketika nanti saya tidak hadir, misalkan karena harus berhalangan, dan bapak ibu yang menggantikan di kelas saya, mungkin mereka akan berbeda perlakuannya, begitu kan? Oke. Selanjutnya di sini posisi yang keempat adalah sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan pemantau, ya, peraturannya apa, gitu ya? Peraturannya apa? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Biasanya yang sering diucapkan oleh pemantau itu sanksi atau konsekuensinya apa? Permasalahan ya di kelas kita selalu menanyakan ini. Ya, 3 hal ini biasanya dikaitkan dengan aturan. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek dan lain-lain. Nah, posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus dan respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, di sini adalah yang terakhir posisi manajer Bapak dan Ibu. Pernahkah Bapak dan Ibu berada di posisi ini? Belum ya, belum tahu ya. Oke, sekarang kita akan pelajari. Nah, posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu pada posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer. Selain kita guru, sebagai guru harus berposisi di manajer ini, Bapak dan Ibu, ternyata kita juga harus bisa menerapkannya kepada murid-murid kita. Biasanya yang seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini. Jadi tidak menitik beratkan pada suatu kesalahannya, tetapi lebih bertanya kepada nilai-nilainya, gitu ya. Apa yang kita yakini? Kemudian apakah kamu meyakininya? Seperti itu. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Seperti itu ya. Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Jadi diberikan tawaran-tawaran, ya. Berikan solusi seperti itu. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut pada kelompoknya yang lebih kuat. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi menurut 5 posisi kontrol tadi, sebetulnya kita diarahkan berada di posisi manajer. Karena dalam posisi manajer itu sudah tidak ada lagi hukuman, membuat merasa bersalah, gitu ya. Oke, selanjutnya tadi sudah dijelaskan ya ini. Ketika kita berada di posisi penghukum atau pembuat merasa bersalah, maka kita berada di identitas yang gagal. Ya. Kemudian ketika kita berada di posisi teman ataupun pemantau, maka kita berada di posisi berhasil sebetulnya. Ya, karena sudah ada kontrol sebetulnya dari luar, tetapi kontrol dari dirinya belum ada. Selanjutnya ketika
Baik. Nah, di sini ada pernyataan contoh ya. Misalkan ketika kita berkata, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini sebetulnya posisinya adalah dia sudah mengatakan bahwa dia sudah menjadi membuat murid kita itu menjadi pembuat orang merasa bersalah, membuat dirinya merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini jelas bukan. Kamu tidak pernah benar, berarti seolah kita betul-betul menyalahkan. Nah, berarti kita itu bertindak sebagai penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu, demi bapak. Kita sudah berposisi sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Nah, ini masuknya ke pemantau. Dan bila kita berada di posisi manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi ditanya gitu ya muridnya, seperti itu. Baik, next Bapak dan Ibu, ini adalah segitiga restitusi, pembelajaran yang ke-6. Nah, gambarnya seperti ini Bapak dan Ibu. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 kegiatan, ada 3 tindakan yang harus kita lakukan. Yang pertama, paling bawah itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan atau validasi tindakan. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Seperti apa sih segitiga restitusi itu? Nah, di sini dalam segitiga restitusi itu, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ini untuk apa kita menggunakan segitiga restitusi? Yaitu untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh siswa dengan tidak menggunakan kekerasan, hukuman, dan lain sebagainya. Nah, untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, seperti itu ya, menstabilkan identitas. Misalkan guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Setelah murid melakukan kesalahan ini ya, hal pertama yang dilakukan, berbuat salah itu adalah hal manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu diberikan pemahaman seperti itu. Bapak juga pernah membuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Ibu hanya tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi lebih fokus pada solusinya, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya di kegiatan yang kedua, ini adalah validasi kebutuhan. Membantu murid mengenai basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Biasanya guru berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Seperti itu ya, dikaitkan pada titik permasalahannya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Nah, biasanya seperti itu. Kayak yang selanjutnya, nah ini menanyakan keyakinan. Ini dalam segitiga restitusi itu ada fase yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihukumkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Kemudian nilai-nilai yang dipersoalkan apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti, kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Apakah apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, untuk lebih memahami tentang segitiga restitusi ini, saya pernah membuat video. Kita akan coba lihat bersama. Nah, seperti ini ya Bapak dan Ibu. Saatnya meraih mimpimu,
Baik, Bapak dan Ibu, alhamdulillah ya pada hari ini kita semua telah kegiatan kita. Bapak dan Ibu telah menerima materi dari saya dan saya telah selesai menyampaikan materi sebagai salah satu tuntutan tugas dalam menyelesaikan pendidikan calon penggerak angkatan 7. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, harapannya semoga budaya positif ini dapat kita laksanakan di sekolah dan dapat diimplementasikan pada ekosistem sekolah. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila bisa bilhaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mewakili kepala sekolah yang pada hari ini berhalangan untuk hadir untuk mengikuti materi yang telah disampaikan oleh Pak Yoga sebagai salah satu tuntutan untuk pemenuhan sebagai calon guru penggerak. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan pencerahan dari Pak Yoga tentang materi tersebut, materi 4.1 ya, budaya positif. Materi yang telah disampaikan cukup memberikan pembelajaran atau pengalaman baru bagi kami, karena selama ini menurut pengetahuan atau ilmu-ilmu tentang didaktik metodik yang pernah saya pelajari ke belakang, hukuman dan ganjaran, punishment dan penghargaan adalah merupakan syarat mutlak dalam melaksanakan pembelajaran. Namun setelah mendapatkan pencerahan tersebut, ternyata hukuman dan ganjaran dianggap kurang tepat sebenarnya. Jadi masih ada tindakan atau sikap-sikap yang lain yang perlu dilakukan oleh guru untuk meningkatkan hasil pembelajaran tersebut. Alhamdulillah pembelajaran hari ini kami mendapat pengalaman baru, mendapat ilmu baru, dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Pak Yoga dengan jelas dan terperinci, kami semua di SD 3 Cimanggu khususnya bisa menerapkan budaya tersebut. Dan mudah-mudahan kami berdoa apa yang telah disampaikan Pak Yoga, yang telah dikerjakan Pak Yoga selama ini, selama berbulan-bulan, beliau mendapatkan nilai yang bagus dan juga lulus sebagai guru penggerak. Doanya hanya sekedar itu, hanya segitu saja.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan tanggapan mengenai pemberian materi yang telah disampaikan oleh Pak Yoga. Pemberian materi yaitu berkenaan dengan budaya positif dapat berjalan lancar dengan pemberian materi dengan disampaikan dengan baik, kemudian jelas dan pemaparan yang menarik. Dan mudah-mudahan kami guru-guru yang ada di SD Negeri 3 Cimanggu melaksanakan budaya positif yang telah dijelaskan dan dipaparkan. Mungkin demikian tanggapan yang bisa saya sampaikan untuk pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.